Sisanya lagi main obrut-obrutan. Oh tanah, Iya, masih tanah. ya sekitar 20 kilonya masih tanah. 20 kilo. Ya, Mobilnya merek apa tuh kalau jalan tanah begitu? double kabin, pakai Hilux. Pakai Hilux. Ya, Kita punya Hilux gak sih? Oh ya ada warna putih. ya. Kalau nggak nyampe di kebunnya, apalagi musim hujan Pak Haji. Kita punya Ford Ranger double kabin gak sih? Double kabin Rangernya. Saya ada Ford Ranger juga. Oh double kabin. Oh jadi mesti kalau enggak slip Iya, yang pas masuk areal kebun itu 20. Berapa luas tuh bos lahannya di sana? Ada sekitar, udah banyak saya jual, tinggal 90 lah, tinggal dikit udah. Hah? Tinggal 90 hektar. Tinggal 90 hektar. Iya, iya. Itu ditanam apa 90 hektar? Sawit sama karet. Sawit sama karet. Iya. Itu Bapak ngontrolnya seminggu sekali, sebulan sekali ke Tiap sana. hari, Hah? kalau ngontrol pakai video tiap hari, cuman saya sebulan sekali ke sana. Oh pakai video Ya, setiap hari. Tiap hari ya di monitornya. Oh pakai itu CCTV. Ya, karena ada yang tiap hari itu panen sawitnya. Mm-mm. Jadi kalau kita lepas benar, jadi paling enggak kita lihat begitu tumpukan itu berapa tandan, tinggal limbangnya kita lihat berapa kilonya. Iya. Gitu. Belum brondol-brondolnya itu. Belum perundulnya. Kalau misalkan dikarungin, Iya, mana lumayan. kita tahu. Iya. Lewatnya sana. Lewatnya sana. Aduh si bos. Nah itu Pak Haji. Sama saya ini ada jantung Pak Haji. Bos sakit jantung. Iya, Udah 2 tahun berapa yang lama? lalu, udah 2 tahun yang lalu. Cuman sekarang nih udah 2 kali diopname, sembuh. Cuman nggak boleh minum banyak. Gak boleh minum banyak. Nah kalau minum banyak nggak mau keluar kan, nggak keluar air kecil, harus didorong pakai obat. Oh lasik. Ya ya. Pakai lasik. Lasiknya 2 Apa? 2 biji sekali minum pagi atau Lasiknya? malam. Iya. Cuman kalau minum malam nggak bisa tidur Pak Haji. Kuisnya terus. Ke kamar mandi terus. Kencing terus. Kencing terus. Makanya tadi saya nanya sama apa saya pengen dapat centong ya, biasanya dikasih Pak Haji mudah-mudahan. Kalau Dikasih. Iya. Oh jadi Bapak kalau minumnya banyak Iya, kerendam panas. air. Ya kayak hari ini kan panas ya. Dari pagi saya di sini Pak Haji. Minum. Ini udah agak mengis-mengis. Saya nggak minum obat. Tapi kalau diminumin obat dia ke kamar mandi terus paling nggak 6 kali, 7 kali kan. Sehat Pak Haji. Sehat. Kalau minumin lasik itu. Jadi apa namanya ginjal ya untuk yang nggak kerja lagi, kurang kerja. Nah itu Pak Haji. Yang lain-lain nggak ada. Saya alhamdulillah kalau utang piutang serupiah pun nggak ada. Memang saya nggak banyak ulah Pak Haji, jadi nggak. Ya artinya kita nggak punya modal, jangan dulu kepengen kira-kira gitu kan. Ya nggak punya uang, jangan dulu ganti-ganti mobil. Ya jadi saya alhamdulillah kalau yang Dulu waktu pengantin baru apa tuh Pak kegiatan Bapak waktu pengantin saya baru? kerja di Jakarta Pak. Apa? Saya kerja di Jakarta. Oh kerja Iya apa? di Barito itu Pak, Barito Pasifik punya Prayogo. Oh iya Ada pabriknya yang di Cirebon. Selipi. Iya Selipi. Pabriknya Chandra Asri yang di Cirebon. Chandra Asih. Ya, saya PR-nya dulu di situ, Umas. Pialang. PR, Oh PR. Iya. Oh iya. Dari saya 84 sampai 2000 di Jakarta. Wah lama. Bapak lahiran tahun berapa? 65 saya. Oh 65. Begitu kawin nikah, nama mendadak. Memang takdirnya Pak Haji, istri saya ini anak tua. Adik-adiknya di Jakarta semua, jadi dia ngurusi orang tua. Jadi saya ngalah ke Palembang Pak Haji. Nah, Sementara Bapak lahiran mana? lahiran Palembang. Oh Palembang. Ya. Istri? Istri orang Palembang, campur Jawa. Oh. Iya. Akhirnya pulanglah saya ke Palembang. Namanya biasa kita kerja Pak ya, udah berapa belasan tahun sampai sana nggak ada kerjaan, gimana? Coba-coba swasta, borong Pak Ji. Ya begitu udah kebetulan ya wali kotanya dekat ya 6 tahun berhenti. Beli tanah, buka kebun tadi Pak Ji ceritanya. Yang di sana itu Ya. tadi yang dekat Ya. perbatasan Lampung Ya. itu. Jadi yang wali kota nih sama gubernur masih 4 tahun, saya udah berhenti. Kata mereka sayang, kebetulan saya waktu itu bendaharanya partai mereka, PDIP. Kata mereka sayang benar ini, kami masih 4 tahun ikut berjuang kemarin. Kok udah tinggal jadi, selusin dulu 4 tahunnya. Saya bilang, saya mau buka kebun aja lah.
Itu ceritanya Pak Haji. Nah buka kebun tuh beli kebun udah jadi, udah ada Beli tanamannya. tanahnya aja Pak Haji. Bukan tanah hamparan nanam dari awal. Iya, nanam dari awal, beli Nanam tanah. dari Iya. bibit. Iya, Dari beli bibit. iya. Dulu karet dulu Pak Haji. Oh karet dulu. Karena karet di belakangan ditebang udah 60% ganti sawit. Sekarang kan sawitnya agak bagus katanya. Nah itulah hari-hari kegiatan Pak Haji untuk alhamdulillah cukup untuk makan. Kalau mau lebih-lebih ya morong itu tadi. Cuma ya kita banyak risikonya. Apalagi sekarang tangkap-tangkapan ini kan. Oh, jadi ya kita cari amannya aja, adalah kebun aja. Ya. Berarti Bapak sekarang usia 60 dong ya? 60 Pak Haji. Ini umurnya berapa? 25 saya Pak. Oh 25. 25. Iya. Saya kelamaan kerja di Jakarta telat kawin Pak Haji. sana sini. Iya. Perusahaan besar Pak Haji. Punya anak presiden. Iya. Fasilitas lengkap. Iya. Tentara kan. Mau ngapa-ngapain kita cukup semua. Iya. Jadi hayalah kita di situ ngabisin waktu. Iya. Nah, di samping memang yang jodohnya telat. Iya. Itu intinya. Jadi istri lahiran tahun berapa Pak? 67 dia. Oh 67. Iya. Itu Iya. ceritanya. Pak kalau boleh tahu. Ya. Apa yang tertarik sama Bapak ilmunya RDAY? Apa yang tertarik dari Bapak ilmunya RDAY? Kebetulan nenek kakek saya itu kan ada hal-hal yang sama seperti celana di Bali, seperti ya baju di Bali, itu kan di Komering. Saya kan suku Komering di Palembang. Jadi kebetulan ada hal-hal yang sama. Jadi saya buka di YouTube sampai 2 bulan kemarin ya, apa sebulan. Saya ini manggil-manggil yang ilmu Pak Haji, saya turut masuklah 200 juta lebih, 250 ya di rekening. Gimana manggilnya Pak? Iya, tapi telat saya buka Pak Haji, anak saya bilang, "Pak, ada uang 250 juta masuk, tapi udah diambilnya lagi." Aduh, kurang Pak Haji. cepat. Makanya, aduh saya penasaran. Kedebet dong. Iya, diambil mereka lagi. Iya, udah masuk 250 di Bank Mandiri. Nah itu makanya saya bilang, ini memang harus pikir ini harus diperdalam ini kayak gini. Jadi kita kesannya kalau masuk apa gimana, apa langsung ditarik atau gimana. Nah itu kira-kira Pak Haji. Iya. Ya mohon izin minta ikhlasnya, ya belum izin sama Bapak, saya udah pakai ilmu Bapak. Nggak apa-apa. Ya cuman ya untuk mata uang itu 250-an juta itu ditariknya lagi, Iya. didebat lagi. Saya juga nggak cek rekening tiap hari Pak ya. Nah kalau Pak, ya. kalau misalkan nih Bapak di Palembang, Ya. kalau pas lagi nggak ngontrol kebun, Ya. itu kegiatannya apa Pak kalau boleh tahu? Saya santai, udah tinggal sekarang. Udah tinggal silaturahmi, tinggal karena ya undangan, ada teman-teman sakit meninggal ya dikunjungi, tinggal itu aja Pak. Karena udah tinggal capeknya kan. Iya. Organisasi udah selesai, berpartai udah selesai kan. Borong-borong udah selesai. Jadi kalau berkebun itu udah dingin Pak Haji. Usaha dingin kan udah ya dengan cara kita kan udah. Cuman perjalanannya doang ya. Perjalanannya memang ya tersiok sana sini 4 jam minimal ya. Iya. Di Jos. Itu kalau malam, tapi kalau siang bisa 6 jam Pak Haji. 6 jam? Macet. Waduh. Kan di kampung itu ada yang kalangan. Oh iya. Nah, kan ada yang anak nyebrang, anak sekolah apa gitu. Jadi Oh iya kalau tengah malam Jos ya. ya, Jos. ya. Iya. Izin Pak, udah cerita. Ini Haji Marco. Iya. Saya udah suka lihat di YouTube-nya. Udah. Iya. Ini di Haji Marco. Tadi iya gitu. Tadi Bapak apa live juga saya nonton di luar. Saya ikutin terus. Dia ini pasien saya tahun 2014. Iya. Dia sama Roni, Pak Haji Roni bareng. Nah, waktu dia datang ke RDAY punya kontrakan baru 6 pintu. Dan dia paksain praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah sekarang kontrakannya 21 pintu. Masya Allah. Waktu dia datang ke RDAY belum punya ruko.
Nah, dia praktekin ilmu RDI selama 7 bulan. Sekarang rukonya 15 pintu. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Kemarin dia baru datang nih, baru 2 minggu. Sebelum dia datang, kontrakannya ada yang kosong, biasalah. Kalau udah terkabul, hilang dari peredaran. Lupa. Dia datang lagi kemari. Gue bilang, ada hajat apa lu bos? Kontrakan gue kosong. Aduh. Ya udah praktekin ilmunya nih. Sekarang udah penuh lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi yang utama apa nih hajatnya Bapak jauh-jauh dari Palembang ke RDIY ke Bogor nih? Yang utama. Ya, anak saya yang bungsu ini Pak Haji. Ini. Tanggal 30 dia tes di masuk perguruan tinggi kan. Ya, dia Pendaftarannya perguruan tinggi mana? ya milihnya hukum UI dia, Pak Haji. Hukum UI. Ya, UI. Oh iya. Ya. Berarti pisah dong sama Bapak. Ya, saya Bapak di mau- Palembang, saya dia ke kos Jakarta. di sini. Saya ke Jakarta Pak Haji. Nanti yang ngontrol kebun, Sebulan sekali Pak Haji. Oh, Ke kebunnya kan. ini pisah dong. Ah, dia yang di Palembang. Oh, Dia yang mau dagang, coba-coba dagang kan. Oh, iya. Dagang apa? UI di Depok kan banyak apartemen ya. Banyak. Tinggal-tinggal di apartemen ya. Iya. Kemarin dia yang ekonomi dari UI baru selesai juga. Oh jurusan Ekonomi. di UI Pak. UI. Iya. Oh kos apa punya rumah beli rumah sendiri waktu kuliah? Oh enggak, Haji ngontrak aja. Ngontrak Heeh. di Di Depok. Depok. Oh iya. Bukan di situ banyak apartemen. Di Iya, Depok. Tapi lingkungannya ya apartemen itu udah terlalu gimana gitu kan. Ya udah nggak sehat lah. Lebih sehat rumah ya. Iya. Nah, jadi S1 S1. S1. Iya. Oh iya iya. Sekarang pengen bisnis. Iya Pak Haji, pengen nyoba-nyoba, pengen belajar. Ucapan adalah doa. Amin. Kenapa yang diucapin kok coba-coba? Jangan. Jadi besok jangan lagi diucap ya Pak Haji atau iya bos gue mau coba-coba. Nanti nggak terkabul. Karena kan orang nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Jangan. Pasti. Gitu. Jadi kalau ini pengen diterima di UI, hukum, gampang Pak. Ya. Doa orang tua tuh manjur banget. Ya. Jadi Bapak duduk, sila, sambil minta sama Tuhan. Angkat tangan begini. Karena kalau di agama Islam ada hadisnya. Hadisnya apa bos? Di Islam itu Nabi bilang Allah malu Ya. kalau melihat hambanya mengangkat tangan memohon kepada Tuhan kok tidak dikabulkan. Jadi Tuhan malu. Ya. Bikin Tuhan malu Pak. Nanti pasti dikabulin. Amin. Amin. Gitu. Nah kalau Bapak percaya ilmu RDIY pakai ilmu di dalam dibalik, kaos dalam dibalik. Nanti kalau tes kaos kaki dibalik. Iya. Seperti orang Banyu Asin kemarin diterima di kedokteran Kedokteran. diterima beasiswa. Akpol, Akpol diterima tanpa tes semuanya. Nah sekarang dia sekolah di Mesir, Mesir, Azhar, Al-Azhar tanpa tes juga. beasiswa. Tadi beasiswa jadi cadalnya dibalik, kaos dalamnya dibalik. Ya. Nanti kalau mau manjur lagi, kalau mau tes, dia mau berangkat tes nih, dilangkahin sama papahnya. Ya. 9 kali diterima lulus. Udah diterima. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Iya. Iya. Insya Allah. Tapi yang utama ya tadi Bapak, Berdoa. iya sama nanti masnya atau papahnya sedekah pembersih WC 100.000. Ya. Cari 10 orang. Besok tes. Ya. Malamnya atau sehari sebelumnya sedekah dulu. Ya. Manjur. Ya, insya Allah. Terus apa lagi bos? Hajarnya bos. Selain dia diterima di UI. Hukum. Ya kalau anak saya itu aja Pak Haji. Nah, yang anak saya yang sulung ini dia mau coba usaha kan. Ya
ada cuma 3-4, belum banyak mobilnya, pengen didagang-dagangin, showroom belum ada, cuman ya udah kita mau mulai kita tempat Jadi- Pak Haji dulu lah. Showroomnya di mana? Baru mau dibuka Pak Haji. Oh, nyewa apa beli? Kebetulan kalau ruko ada punya kita Pak Haji. Oh, punya. Ya, satu. Muat berapa unit? Kecil cuma 4 meter lebarnya. Paling ya panjangnya mungkin ya bisa 3 mobil lah cuma. 3 mobil. Iya. Oke. Ya belajar lah Pak Haji. Nah Masnya udah pernah jualin mobil belum? 1 unit, 2 unit selama ini udah pernah belum? Belum pernah Pak Haji. Oh belum? Belum pernah. Oh iya. Nah maksud saya rencananya join apa sendiri? Rencana sendiri Pak Haji. Oh Sama iya, papa mending. kan. Hah? Sama papa kan berdua, nggak sama orang lain. Oh iya jangan join ya. Takutnya kalau join orang lain kan kita nggak kenal karena duit nggak ada saudaranya. Iya. Takutnya kalau bapak minjemin duit ke dia, kita percaya belum tentu dia Iya. sendiri aja. Ya paling kalau ada makelar yang nyariin, ya kita pasti komisi dah 1 juta dah Iya. per unit lah ya. Gitu nanti kita dandanin bener-benerin kita dapat untung dah 5 juta apa 10 juta gitu. Tapi jangan join. Kedua, pakai ilmu kearifan lokal, dicebok alat kelamin kita atau cadam kita direndam yang bekas pakai, disiramin di depan showroom kita. Laku. Banyak orang pada datang nggak nawar, milih tapi nggak pada nawar, deal transaksi gitu. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Terus kedua, kalau kita mau pakai ilmu nenek kita zaman dulu, saat dalam kita dilapin di pintu showroom, di rolling doornya sebelum dibuka. Banyak orang pada datang, banyak orang pada masuk, pada beli transaksi Iya. begitu. Terus apa lagi? Oh iya. Saya ini karena udah umur 60 Pak Haji. Jadi Apa? Umur 60 jadi Umur 60. pelan-pelan aset apa itu yang tidak bergerak mau saya lepas Pak Haji. Contohnya Jadi, ada rumah ada 3 itu saya mau lepas. rumah Ya, di mana? di Palembang semua. Bapak mau jual? Mau jual. Boleh, bos. Promosi bos. Bapak ngomong, saya mau jual rumah di Palembang, alamatnya lengkap, Bapak sebutin. Tapi jangan live Pak Haji, jangan. Kan nanti banyak yang ngebel Bapak. Jangan dulu Pak Haji. Hah? Itu Jadi gimana dong? takutnya karena itu apa ya Pak Haji? Mohon maaf Pak ya. Ya. Istri saya dulu kan sekretaris dinas PU. Oh, Saya pemborong. Wali kotanya sepupu. Nanti orang kait-kaitkan. Makanya saya jual ini agak yang gampang-gampang. Sudah sulit. Nah, iya itu. Mohon maaf itu. oh ya udah. Karena Palembang lagi gila-gilaan. Hampir tiap bulan ini kena tangkap oleh dinas PU. Oh iya? Boleh buka di Google kan. Wah, selama 2 bulan ini seluruh sesumsel itu kena tangkap semua. Gila-gilaan aja. Yang lama-lama, gubernur lama masih di penjara sekarang Pak Alek Nurdin. Udah dipanggil kemarin, diperiksa lagi. Kasus yang lain. Gubernur Bengkulu baru selesai keluar penjara, ditangkap lagi. Nah yang itu agak riskan Pak Haji. Ya udah. Ya. Nanti Bapak pakai celana dalam Bapak yang bekas pakai dilapin di pintu. Ya, Banyak yang pada telepon, banyak yang pada hubungi, banyak yang minat nggak ditawar gitu. ya. Boleh celana dalam Bapak, boleh celana dalam yang nungguin rumah itu. Misalkan yang nungguin si A, si B, si C, Iya. boleh. Pakai celana dalam Bapak, boleh, bebas. Udah nanti banyak yang pada ngubungin Bapak. Air cebokan alat kelamin Bapak atau air redaman celana dalam Bapak dicawik-cawik di depannya rumah yang mau dijual. Iya. Banyak yang pada minat, banyak gitu. Iya. Manjur. Terus apa lagi? Mungkin itu aja Pak. Ya sama yang sakit saya jantung tadi. Oh iya, Iya. kalau sakit jantung, Bapak gosok pakai celana dalam Bapak 99 kali, sama nanti dikasih centong, Bapak centongin. Ya. Sembuh, normal. Kedua, Bapak kalau dinasihatin sama anak Ya. atau dikasih masukan anak, Bapak dengerin. Ya. Bapak kadang nggak dengerin. Gitu. Jadi misalkan anak kasih masukan nih. Ya. Bapak denger kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya.
Nah itu yang bikin lemot jantung. Jadi Bapak nggak boleh berdebat, Iya. adu argumen. Iya. Udah nanti sehat. Iya. Itu aja. Bapak harus sehat. Iya. Amin. Karena kan ini nggak ada lagi. Iya. Siapa figurnya? Tinggal Bapak doang kan? Iya. Gitu. Kedua, Bapak jangan terlalu capek. Caranya apa Pak Haji? Nggak boleh tidurnya telat. Kenapa nggak boleh tidur telat? Nanti Bapak bengkak. Iya. Gitu. Sama minum tadi kan? Iya. Nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Nanti kerendam apa gimana tadi istilah Bapak? Iya, menges. Apa? Sesak napas. Oh iya. Iya. Kalau minum banyak sesak napas. Kerendam. Jadi minimal seliter dong sehari ya? 1,5 ya. 1,5. 1,5 liter sehari. Iya. Cuma ya, Lebih nggak boleh ya? iya nggak boleh. Cuma ya, di sini udah mau Aus ya? haus. Pengen Udah minum. mau 4 liter. Terasa Pak. Kalau udah saya minum udah napas ini kenapa? Udah terasa itulah. Oh Di iya. malam diminumin. Nah cuman resikonya nggak tidur. Hah, Bisa 6 kali ke kamar mandi. ke toilet. Paginya sehat. Sehat. Sehat udah pulih ya. Aduh, serba susah kalau apa nggak minum apa namanya nanti ya mau cuci darah kata orang nanti kan minum jantungnya kerendam tapi ya alhamdulillah Pak Haji ya. Dulu sehat sepanjangan nggak pernah sakit saya di 58 baru sakit ini selama Pas 58. iya, selama ini nggak pernah sakit ya. Dari muda Dari lulus muda. SMA. Ya nggak pernah sakit Nggak pernah sakit. 58 baru. baru ya, jadi alhamdulillah lah Pak Haji. Pak kan kesehatan mahal nih Pak. Sementara kan kita punya luar biasa nih. Iya. Kita harus pede bahwa kita pasti bisa dampingin anak-anak sama cucu ke pelaminan. Nah berarti Bapak nggak boleh pikirannya berat. Jadi Bapak harus banyak refreshing gitu. Kalau nanti dia diterima di UI, Iya. Bapak tinggal bareng. Bapak juga nggak boleh banyak pikiran. Jadi ibaratnya hal-hal kecil. Iya. Rugi 100 juta bahasanya, dibohongin 100 juta, gede-gedenya 1 M. Bapak harus legowo, lapang dada, apa nilainya 1 M? Dibandingin umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kan kita kadang nyesek juga nih, 100 juta. Nyesek juga nih gue ketipu 1 M nih. Ada yang ngerjain, jangan. Yang penting kan sehat, umur panjang. Nah nanti Bapak kalau ada apa-apa, tinggal 1, angkat tangan. Kenapa sih Pak Haji apa-apa angkat tangan? Saya ulangi lagi karena hadisnya kuat banget. Ngomongnya gimana hadisnya, ulangi lagi. Allah malu Iya. kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Tuh. Allah malu. Bikin Allah malu. Gimana caranya? Terima kasih Allah. Putra saya tercinta, showroomnya rame. Dan mobilnya stoknya 100. Terima kasih Allah. Padahal belum. Iya. Iya. Tapi kita pakai ayatnya berprasangka baik. Terima kasih Allah. Anak saya nomor 2 udah diterima di UI Fakultas Hukum. Terima kasih Allah, terima kasih. Padahal belum tes. Padahal belum pengumuman. Tapi ucapnya itu. Kayak gitu. Terus kedua, Bapak gimana caranya tuh gembira. Lihat sesuatu selalu gembira. Walaupun jelek, Bapak nggak boleh sedih. Harus gembira. Lihat apapun harus gembira. Jadinya buat hiburan. Gitu. Soalnya kalau bisa penyakit yang ini udah jangan nambah lagi. Maksudnya nambah dosisnya. Maksudnya ini aja udah cukup. Kalau bisa gue sehat. Pak Haji, kalau misalkan ilmu RDA yang bikin sehat, ya mandi jam 00. Mandi jam 00, paksain harus bisa. Apalagi kalau Bapak bisa baca Quran, lebih manjur lagi.
Bapak pernah gak baca Quran? Ya makanya udah 8 bulan saya ikuti ilmu Pak Haji, cuma bolong-bolong. Begitu kemarin masuk rekening diambil orang lagi Pak, semangat lagi. Bos, sebelum kenal RDAY pernah gak Bapak baca Quran? Sebelum kenal RDAY? Jarang. Jarang. Ya jujur aja jarang. Ya malam Jumat paling ngaji Yasin. Iya. Ya sengaja. Kalau bisa baca Quran Pak. Jadi Bapak baca Quran, apalagi kakak baca Quran. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji baca Quran? Sahabat Nabi. Coba terangin sedikit aja. Dasarnya baca Quran. Ya, dasarnya baca Al-Quran itu satu, kita ada motivator yang menjadi motivator kita. Contoh namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, dermawan, apapun yang dia pegang jadi uang. Yang dipraktekkan beliau, amalan ibadah yang menakjubkan itu adalah baca Qurannya 30 juz. Jadi semalam khatam beliau. Kalau kita Pak Haji mintanya 12 sajalah, proses ke sana. Dan dasarnya lagi disampaikan juga Allah di Quran itu ada di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Jadi Al-Muzammil itu kan perintah yang disampaikan Pak Haji tadi, mulai bangun, sholat tahajud dan baca Quran. Fadilahnya yang didapatkan oleh yang melakukan itu, kata Allah di ayat yang ke-6, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwanya terisi dengan kemantapan, keyakinan, ketenangan, tidak mudah goyah. Dan ini koma tadi komanya, dan ucapannya menjadi mantap. Artinya apa? Dengan mantap ucapannya itu, karena kita terbiasa melafalkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga apa yang kita ucapkan itu didengar, diijabah oleh Allah. Itu fadilah yang kita peroleh dengan baca Al-Quran. Nah, kedua, Bapak, kenapa saya suruh paksa baca Quran? Karena kalau kita baca Quran, umurnya sampai di atas 100 tahun. Walaupun Bapak sekarang ada keluhan, ada jantung, minumnya nggak boleh banyak. Nah, itu bisa umurnya di atas 100 tahun, Pak. Kedua, kalau Bapak baca Quran, kelebihannya bisa nerangin kubur. Jadi kalau nanti Bapak meninggal, kita ada temennya di kubur. Kan saya nanti kalau meninggal bisa ngandelin anak saya, Pak Haji. Nggak bisa, Pak. Ini tanya putra Bapak. Kalau kita meninggal, nengok kuburan setahun 2 kali, Pak. Mau puasa, mau lebaran. Contohnya Bapak nih, nengok kuburan istri. Udah berapa kali dari kemarin dikubur? Ada 4 kali. Iya. Gak sempat karena sibuk. Ini sibuk di showroom, sibuk lagi cari barang. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Buat itu. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong.